titik entry untuk buy dan sell-nya. Di sana kita bisa buktikan yang menjadi wilayah penting-penting itu, kemudian kita bisa manfaatkan. Dari perjalanan yang ada kemarin, kita bisa manfaatkan satu minimal dari peluang seller yang ada di sana ya. Ada dua peluang yang bisa kita manfaatkan, peluang buy dan peluang sell ya. Ada titik level yang cukup penting juga di sana yang kita berikan. Pertama dengan posisi sell stopnya, kemudian di sana ada juga kita berikan limitnya. Ada sell stop di wilayah sekitar 19 ya, mungkin di bawahnya lagi ya. Di sini ada level, kemudian bisa kita taruh di bawahnya untuk sell stopnya. Setelah itu targetnya berada di level psikologis di sebelah kirinya, sehingga targetnya sekitar 500-an sempat tersentuh, kemudian betul-betul turun dengan cukup signifikan. Target juga tercapai. Sementara di level psikologis ini berpeluang untuk memantul, sehingga kita manfaatkan peluang untuk entry buy limit ya. Buy limit di situ tersentuh, kemudian sempat koreksi sekitar 200 dan pada akhirnya naik ya. Pada akhirnya ditolak di sini sekitar 212. Meskipun target tidak sebanyak target sell-nya yang pertama, karena yang kita sampaikan koreksi yang dimaksud adalah ketika dia menyentuh dan mulai marketnya berbalik. Ya, mengingat posisinya bukan berada di wilayah reversal, maka yang kita butuhkan adalah pantulan sebentarnya ya, sehingga ketika memantul dan profit kita exit. Sementara di level puncaknya kita bisa kemarin kita sampaikan dengan limit buy-nya, kemudian tersentuh dan akhirnya masih sempat turun ya, koreksi sekitar 300 sekian, 180-an, dan pada akhirnya kembali ke posisi atas sekitar 800, bahkan naik lagi di 1300-an. Satu pesan yang ingin kita sampaikan bahwa ketika posisi market masih dalam posisi yang tidak jelas, masih datar, tidak ada tren yang terbentuk di sana, maka yang lebih utama adalah menunggu, karena menunggu peluang adalah lebih baik daripada kita menunggu floating minusnya. Sering kita sampaikan bahwa lebih baik kehilangan peluang daripada kita kehilangan uang kita. Maka dari itu yang paling penting ketika kita mau menjatuhkan pilihan entry kita, maka pastikan satu, sudah mulai terbentuk arah kecenderungan yang lebih jelas. Yang kedua, minimal melewati level psikologis yang terdekat. Yang ketiga, nanti kita perhatikan bagaimana wilayah retracement-nya, karena kemarin kalau kita tarik retracement itu berada di wilayah merah hijau ini, sehingga wilayah retracement berada di area ini. Karena itu ketika sudah melewati level-level retracement, maka peluang untuk lanjut turun terbuka sangat lebar, tentu dengan perhitungan dan manajemen risiko yang sudah kita ukur sebelumnya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan untuk review dan membaca evaluasi satu hari yang kemarin. Nah, sekarang kita coba untuk lihat sampai hari ini, sampai detik ini, bagaimana kita baca pergerakan di candlestick-nya. Yang pertama, kita coba untuk lihat dan amati pergerakan di time frame yang besar dulu ya. Kita lihat di time frame H1, di time frame daily dulu. Di time frame daily, di candle terakhir, kita perhatikan di sini ada merah dengan sumbu yang panjang di bawah. Yang kemarin ada hijau, ada sumbu di bawah. Sebelumnya ada momentum seller ya. Semuanya kalau kita tarik garis retracement dari yang terdekat, maka ini masih berada di wilayah koreksi. Ini masih berada di wilayah koreksi. Jadi jangan kita terpancing dengan posisi merah yang
panjang ini tanpa kita menyadari di time frame yang lebih tinggi, sehingga kita bisa menemukan bagaimana di situ pergerakan, pola yang terbentuk, dan karakter-karakter terakhir dari candle yang sudah terjadi. Minimal dari karakter ini ada satu informasi yang kita terima, yakni seller 2 hari terakhir mencoba untuk menekan sangat kuat ya, hingga bahkan terakhir menembus di wilayah 1935. Tapi kenyataannya apa? Karena kenyataannya ketika ditutup di atas low, bahkan ditutup dengan posisi yang cukup tinggi, berada di atas bodi hijau sebelumnya. Itu artinya meskipun seller mencoba kuat, tetapi tidak mampu menembus wilayah retracementnya, sehingga peluang untuk memantul ke atas masih terbuka sangat lebar. Kemudian bagaimana kita tentukan titik entry-nya ya? Kalau kita menggunakan time frame daily, tidak cocok untuk kita day tradingnya untuk menentukan titik entry-nya. Ya, minimal kalau kita menggunakan day trading, kita bisa manfaatkan peluang di H4-nya. Di H4 itu nanti juga bisa kita jadikan sebagai bahan, sebagai acuan juga untuk kita melihat apakah market ini benar-benar akan naik atau turun. Pertama kita lihat di sebelah bawah, di bawah ini ada level, ada support di sana ya. Ketika turun, perhatikan ini ketika turun kemudian ditolak ke atas, sampai di atas ditolak lagi ke bawah ya, sampai ke bawah ditolak lagi ke atas, sehingga ketika terbentuk double bottom seperti ini, ketika sudah terbentuk double bottom kemudian ada penolakan di atas, berada di wilayah yang sudah memantul, sebenarnya kita sudah bisa masuk posisi buy di sana ya. Targetnya sekitar 600. Nah ini sudah tercapai 600. Nah bagaimana kalau sekarang masih warna merah? Tidak masalah. Kalau nanti sudah terbentuk warna hijau kembali, artinya merah ini sudah dihabisi dan akhirnya ditolak ke atas membentuk volume yang berwarna hijau ya, kita bisa manfaatkan untuk peluang buy kembali, dengan catatan targetnya berada di level psikologis di atas. Bagaimana kalau nanti terbentuknya tebal di atas mendekati levelnya? Kalau tebal di atas mendekati level, maka kita lebih baik menunggu hingga breakout di level psikologisnya. Nah bagaimana ketika dia nanti naik breakout tetapi mendekati level sebelah kirinya ya? Tentu kita lebih baik menunggu lagi breakoutnya lebih tinggi lagi. Lah kan lama sekali nanti kita entry-nya, 4 jam sekali harus menunggu breakoutnya. Itulah bedanya kalau kita ingin trading kita betul-betul lebih dekat dengan potensi profit kita, daripada kita trading dan terlalu lama di dalam floating minus kita. Tentu momen yang paling penting yang harus kita utamakan bukan kita sesegera mungkin untuk entry mendapatkan profitnya, tetapi benar-benar harus bersabar untuk menunggu peluang yang tepat. Ini ketika kita menggunakan time frame H4. Kalau kita tidak bersabar menunggu di peluang H4, ya kita bisa masuk di peluang H1. Momentum di H1 dilihat. Ya sama halnya dengan di time frame yang lebih besar. Di sini ada level psikologis yang banyak ditolak. Kemudian di mana lagi kita bisa menemukan level yang terdekat. Yang terdekat karena sudah terbentuk, kita bisa lihat di sini ada level juga di sini. Sehingga minimal ketika kita mengikuti atau masuk posisi sell, minimal sudah melewati level psikologisnya. Yang terbentuk yang terakhir di sini kita taruh di bawah.
Kemudian jangan lupa ini karena sebelumnya juga trennya turun, kalau kita tarik garis Fibonacci-nya, maka sekarang yang berada di wilayah hijau itu masih berada di area retracement, masih berada di area retracement ya, sehingga harus kita lebih hati-hati lagi. Di sini tadi bergerak ke atas mendekati retracement-nya, mulai ditolak ke bawah. Kita tunggu di wilayah ini betul-betul nanti dia sudah melewati level yang terdekatnya tadi ya. Naiknya sudah terbentur, kemudian turun juga belum kuat. Kita lakukan adalah menunggu peluang lagi. Maka yang kita coba buat adalah satu garis yang terdekat di sini. Ada level yang terakhir adalah berada di sumbunya. Kemudian kita bisa ukur dari hijau sebelumnya ya, kita tarik tengah saja, kemudian kita garis. Ini adalah area retracement yang paling gampang, sehingga ketika ini breakout kemudian mendekati wilayah retracement sangat tidak tepat untuk kita entry sell. Maka entry sell kita tunggu hingga betul-betul lewat dari retracement-nya. Disinilah kita bisa entry sell kita ya. Ini wilayahnya kita taruh garis merah biar menjadi kehati-hatian. Kemudian di sini untuk entry sell kita atau sell stop. Satu 1943.554 ya. Sell stop, atau bahkan kita bisa menunggu manual. Kita bisa menunggu hingga breakout di levelnya itu ya, di 1945.06, tunggu breakout baru kita masuk sell. Nah, kalau kita tidak mau menunggu, kita bisa ambil pending ordernya di 1943.54. Targetnya di mana? Targetnya mendekati level di sini. Ya, targetnya mendekati level psikologisnya yang terdekat di sini. Kemudian kita ukur berapa kira-kira targetnya. Ya, sekitar 400-an, 440. Kenapa kita segera mengambil di posisi levelnya ya? Karena berada di posisi level ini market berpeluang memantul ya, sehingga nanti kita tidak kehilangan momentum. Kemudian di level puncak di bawah, di level puncak bahkan ini yang banyak disentuh, bahkan kita bisa taruh di puncaknya di sini untuk memanfaatkan limitnya, peluang koreksi dengan buy limit 1936.81. Di sini kita bisa taruh buy limit kita 1936.81. Meskipun di level puncak, tapi untuk peluang turun masih terbuka karena range yang kemarin atau pergerakan harian yang kemarin ini cukup panjang ya. Kalau kita ukur sekitar 200 sekian ya, 200 sekian. Sehingga kalau kita ilustrasikan begini ya, kita tarik ke bawah, kira-kira sampai di mana? Sampai mendekati level psikologis di bawahnya lagi. Sehingga di wilayah ini kita bisa manfaatkan untuk koreksi kembali, untuk koreksi lagi dengan buy limit di 1928.41 ya, 1928.41. Targetnya nanti ketika dia koreksi bisa di wilayah ini 1935, atau bahkan ketika sudah tersentuh dan naik 300-an ke atas kita bisa exit ya, atau sesuai dengan target kita. Berikutnya, nah nanti bagaimana resikonya? Resikonya kita bisa taruh seperti biasanya
Kalau sell stop, tarik ke bawah target kita, kemudian resikonya tarik ke atas, kita kurangi untuk stop lossnya. Ya, kita tidak bisa selalu menyampaikan dengan SL dan TP-nya, nanti mengganggu tempatnya, karena ini kita buat satu jaring dulu. Batasan resiko target sudah kita sering sampaikan tekniknya, sehingga itu adalah teknis secara pribadi ya, nanti bisa dimana kita tentukan sesuai dengan gaya kita, sesuai dengan karakter kita, dan sesuai dengan tingkat ikhlas kita ruginya seberapa jauh. Baik, berada di posisi atas, kita akan mencoba melihat levelnya ya. Di atas di situ ada level psikologis yang terdekatnya, maka kita bisa masuk peluang posisi buy kita setelah melewati levelnya. Ya, kita bisa kasih posisi untuk buy stopnya di sini dengan pending order boleh, dengan menunggu nanti breakout secara real time-nya juga boleh. Buy stop di 1954.29 ya, kita bisa manfaatkan di sana baik secara manual menunggu nanti breakout. Kalau nanti breakout, menunggu breakout di sana, tentu tidak selalu di sini nanti breakoutnya, mungkin bisa lebih tinggi atau bisa pas di situ ya. Tetapi ketika nanti melewati dan lebih tinggi lagi, tentu kalau kita entry harus lebih tinggi lagi karena menunggu breakoutnya. Sementara kalau kita sudah pending di sini, tersentuh dan naik sedikit saja, kita sudah bisa profit. Targetnya di mana? Targetnya di level psikologis di sini atau di level puncaknya. Nah, kalau sebelah kiri ada, kita bisa taruh di sini. Ya, jangan menaruh di suhunya terlalu tinggi, takut nanti tidak tersentuh. Kemudian kita ukur kira-kira realistis apa enggak, masuk akal apa enggak ya. 400 sekian masih cukup, masih realistis untuk tercapai di sana. Kemudian untuk berikutnya, bagaimana ketika nanti dia breakout, mengingat posisi yang lebih dekat dari titik runningnya, maka jangan kita mengambil level atas ini sebagai wilayah reversal, masih cukup jauh, sehingga justru ketika lewat di sini masih berpeluang naik lagi ya, masih berpeluang lanjut naik lagi sampai di mana. Kalau kita lihat di level berikutnya ini masih cukup tinggi, masih ada peluang untuk naik lagi, masih ada peluang untuk naik lagi, sehingga kita bisa lihat ya, dari pergerakan naik nanti kita bisa tarik retracement dari puncak tinggi di atas ke puncak di bawah. Nah, nanti akan ketemu di situ area retracementnya. Nah, retracement ini berbenturan juga dengan level sebelah kiri, sehingga inilah yang bisa kita gunakan untuk memanfaatkan peluang koreksinya. Ini kita bisa manfaatkan untuk koreksi dengan cara limit ya, sell di area 1967.20, 1967.20. Apakah tidak bisa naik? Bisa saja. Kalau nanti dia breakout di sana, breakout itu tentu di atasnya ya, mungkin di sini ya, bisa breakout di atasnya, maka peluang untuk naik masih terbuka. Lah, kemarin range-nya kan tidak terlalu tinggi, hanya sekian gitu ya. Kalau kita tarik ya, kalau kita coba untuk dekatkan dengan titik running, titik low yang saat ini, kalau kita tarik hanya mendekati limit yang kita buat. Nah, bagaimana ketika nanti dia breakout? Diingat hari ini Jumat itu berpeluang dua-duanya, bahkan bisa melewati range yang kemarin 2 hari yang lalu, bahkan bisa melewati sebelumnya juga.
Jadi jangan berpikir kalau hari Jumat nanti sama dengan kemarin, bisa jadi nanti lebih panjang, bahkan bisa jadi nanti akan mendekati range yang 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu cukup panjang. Maka kalau kita lihat nanti dia breakout di level puncak itu, kalau dia breakout di level highlight ini tadi yang saya buat ini, maka dia akan berusaha mendekati level berikutnya. Tentu kalau level paling dekat yang mendekati valid itu di area ini, karena di sini banyak penolakan, kemudian di sini juga banyak penolakan, ada banyak sumbu dan penolakan yang ada di sana, sehingga ini yang lebih potensial, lebih mendekati tingkat validitasnya. Ya, tingkat kevalidannya akan mendekati area ini, sehingga di sini bisa kita juga manfaatkan untuk limitnya. Ya, kalaupun nanti ada bonus naik, mungkin tidak terlalu panjang dan akan kembali lagi. Namun demikian, ini adalah hanya sebuah satu simulasi dan pemetaan. Market bisa saja terjadi penguatan, bahkan mendekati sumbu atas pun masih bisa. Namun demikian nanti akan selalu bertahap. Ya, kita lihat strukturnya akan terbentuk. Perlawanan dari seller bagaimana akan kita lihat di situ nanti ya. Kita bisa manfaatkan di sini limitnya 1981.11. Ya, sampai di sini mungkin kita nanti bisa melihat bagaimana perkembangan berikutnya. Ketika dia nanti mulai ada tekanan yang kuat melewati level pertama dan level yang kedua, yang ketiga, dengan penolakan-penolakan yang ada di sana. Di situ nanti kita bisa mengamati ciri-ciri yang menjadi bagian dari market itu berbalik. Apakah ada sumbunya? Apakah nanti di situ ada pola-pola yang terbentuk yang mengindikasikan marketnya akan berbalik? Atau justru di situ malah menjadi penguatan, ada momentum yang lebih besar, dan sebagainya. Nanti kita amati, kita perhatikan ketika struktur buyer sudah betul-betul terbentuk dan melewati level-level sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang belum punya rencana, yang belum punya catatan untuk perabaan kita ke depan. Dan ini hanya berlaku untuk 1 hari ke depan, tidak berlaku untuk besok dan lusanya. Sehingga pastikan yang kita lakukan terukur sesuai dengan tipe trading kita, sesuai dengan gaya kita dan kemampuan modal kita. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga hari ini profit kita maksimum, bisa lebih kecil kerugian yang bisa kita dapatkan. Kalaupun kita rugi, minimal kita bisa menekan sekecil mungkin, dan tentu profit yang menjadi acuan pertama kita. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit 2 arah.